Apa kalian pernah nemu sesuatu yang kerasa kurang enak di awal, tapi lama-kelamaan malah ketemu enaknya? Kalau gue pernah, dan hal itu gue rasakan ketika lagi makan kue yang namanya brem. Kue ini ketika pertama kali digigit terasa aneh, 2 kali digigit masih terasa aneh, 3 kali pun masih sama dan seterusnya. Tapi setelah beberapa kali gigitan, entah kenapa kue ini jadi terasa enak. Nah, hal yang serupa juga gue rasakan ketika nonton anime Eminence of Shadow atau mari kita sebut sebagai Shadow Garden. Anime yang di awal kerasa kurang enak, tapi malah jadi bagus di bagian akhir. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue akan kembali ngebahas pendapat gue mengenai anime Shadow Garden setelah nonton anime ini sampai tamat. Dan juga gue udah maraton anime ini lebih dari 2 kali. Nah, beberapa bulan lalu, gue sempat ngebahas pendapat gue setelah nonton episode 9 pertama Shadow Garden. Dan bisa dibilang, gue tidak begitu suka dengan bagian awal anime ini. Simpelnya, hal yang gue rasa aneh di episode 9 pertamanya adalah pacing animenya yang terkesan lambat, bahkan dilama-lamain. Banyaknya scene fanservice yang bertebaran, dan komedi yang terkesan dipaksakan. Ditambah karakterisasi cheat yang kerasa banget nyebelinnya, ngebuat gue nggak bisa peduli dengan tipe karakter seperti ini. Dan juga 9 episode pertamanya menampilkan 2 orang villain pasaran yang sejak awal sudah bisa ketebak siapakah penjahatnya. Dan yang paling parah buat gua adalah episode 1 yang tidak ada gunanya, dan hal ini terbukti karena sampai season 1-nya tamat, masih belum ada kelanjutan mengenai episode 1-nya. So, bisa dibilang gua kurang suka dengan semua yang ditawarkan oleh anime Shadow Garden, terutama di 9 episode pertama. Nah, semenjak saat itu, gua menunggu cukup lama untuk kembali nonton anime Shadow Garden. Setidaknya sampai episodenya cukup banyak dan gua akan langsung maraton sekaligus. Dan hasilnya, secara kebetulan, gue malah nonton anime Shadow Garden setiap kali arc-nya selesai, yaitu arc Om-Om Baju Ketat dan arc-nya Jimina. Pertama, mari kita ngomongin soal arc Om-Om Baju Ketat yang dimulai dari episode 10 sampai episode 14. Arc ini bisa dibilang sebagai arc yang paling penuh dengan scene fanservice nggak guna, dan setiap episodenya pasti ada fanservice-nya. Mulai dari Alexia dan Iris yang belanja baju dalam di episode 10, lalu Alexia dan Cheat yang lagi mandi di episode 11, dan Delta yang bertarung dengan baju minim di episode 13. Bahkan episode terakhir arc ini, yaitu episode 14, masih juga menyelipkan scene fanservice yang ngeliatin Iris dan Alexia lagi berada di pemandian. Kalau untuk Delta sih masih bisa gue maklumi, karena mereka bertarung di area yang menghilangkan sihir, sehingga pakaian yang mereka gunakan pun juga ikut menghilang. Dan hal ini juga didukung dengan karakternya Delta yang gak peduli dengan barang begituan. Tapi kalau untuk scene beli baju dalam dan scene mandi, gua rasa kedua scene itu sama-sama nggak penting dan cuma ada untuk manjang-manjangin durasi. Lalu untuk urusan komedi, untungnya semenjak episode 10 sudah tidak ada lagi scene komedi yang terkesan maksa, seperti scene Cheat yang jadi anjingnya Alexia di episode 3 dan scene Cheat yang ngomong kalau dia pengen buang air di episode 4. Nah, semenjak dari sini, gue pun menyadari kalau sepertinya versi anime Shadow Garden ternyata tidak mencoba untuk jadi anime komedi dan justru ingin jadi anime yang lebih serius. Hal ini semakin terasa ketika gue nonton episode terakhirnya, terutama ketika ngelihat Rose bergabung dengan Shadow Garden. Hal ini ngebuat episode 10 ke atas jadi lebih mendingan, karena akhirnya arah anime ini jadi lebih jelas dan tidak lagi nanggung seperti di episode-episode awal. Cuma sayangnya, meskipun anime ini mencoba untuk serius, tapi kenapa desain karakternya dibuat seperti karakter lawak? Dimana villain di episode 10-14 ternyata adalah om-om gemuk berkepala botak yang pakai baju ketat dan bisa jadi banyak. Selain itu, satu hal yang gue kesalkan yaitu sampai di episode 14, villainnya masih juga tetap bacot. Tipikal villain template yang suka banget ngebacot dan ngejelasin rencananya kepada orang lain. Padahal yang dia bicarakan pada saat itu mungkin saja adalah informasi penting yang seharusnya disembunyikan. Salah satu contohnya ada ketika Delta bertarung melawan om-om baju ketat dan mereka sadar kalau ada yang aneh dengan tempat mereka bertarung. Nah, di sini Alpha cuma ngomong, "Oh, jadi begitu." Om-om ini malah langsung ngejelasin panjang lebar mengenai detail kekuatannya dan alasan kenapa kekuatannya Delta bisa menghilang. Padahal kan bisa saja Alpha cuma pura-pura mengerti untuk menipu si om-om ketat. Tapi si om-om ini tidak kepikiran mengenai kemungkinan itu dan malah langsung ngejelasin kekuatannya. Barang ini terus-menerus diulang semenjak arc Alexia diculik, yaitu si tunangannya yang ngebacot tentang Ron, dan arc-nya Sherry di mana bapaknya juga ngebacot tentang masa lalunya. Lalu, kalau ngomongin hal yang paling menarik di arc ini, menurut gua yang paling menarik adalah melihat interaksinya Aurora dengan Cheat. Interaksinya nih kurang lebih mirip seperti ketika Cheat ngobrol dengan Alexia di episode 3, yaitu interaksi antara dua orang yang sama-sama malas tahu. Itu tadi pendapat gua mengenai arc Om-Om Baju Ketat. Sekarang mari kita lanjut ke arc berikutnya, yaitu arc terakhir di season 1 yang bakalan gua sebut sebagai arc-nya Jimina. Arc ini dimulai dari episode 15 sampai episode ke-20.
Nah, kalau ada satu hal yang gue syukuri ketika nonton anime Shadow Garden adalah keputusan gue untuk berhenti di episode 14 dan menunggu anime ini tamat. Hasilnya, gue pun merasa puas ketika maraton episode 15 sampai episode 20. Gue suka dengan pacing yang ada di arc ini, yang mana animenya tidak terasa dilama-lamain dan juga tidak terasa dipercepat. Padahal bagian ini adalah arc dengan jumlah episode terbanyak jika dibandingkan dengan arc yang lain. Salah satu alasannya karena bagian ini tidak menampilkan scene fanservice gak guna seperti di episode-episode sebelumnya. Malahan hampir tidak ada scene fanservice di sepanjang arc ini, dan ceritanya lebih fokus ke topik utamanya, yaitu mengenai masalah Rose yang jadi buronan dan Jimina yang ikut turnamen. Karakternya Chit di arc ini pun tidak terasa nyebelin, dan penyamarannya sebagai Jimina berhasil digarap dengan baik. Komedinya juga jauh lebih mendingan dan tidak lagi terasa maksa seperti di episode-episode awal. Dan tentu saja, bagian yang paling bagus di arc ini ada di episode terakhirnya, yaitu ketika Shadow bertarung melawan Iris dan Beatrix. Nah, buat yang nggak tahu, ketika episode 19-nya rilis, rating anime Shadow Garden di MyAnimeList masih berada di angka 7,8 atau 7,9. Tapi sehari setelah episode 20-nya rilis, ratingnya tiba-tiba meledak ke angka 8,4. Sebesar itu, pengaruh episode ke-20 Shadow Garden, sampai-sampai berhasil mendongkrak rating animenya dari yang awalnya selalu berada di angka 7 sampai bisa naik ke angka 8. Sebagai perbandingan, Overlord Season 1 sampai Season 3 ratingnya selalu mentok di angka 7, dan ratingnya baru bisa naik ke angka 8 setelah Overlord Season 4 rilis. Tapi Shadow Garden berhasil menaikkan ratingnya hanya dengan satu episode saja, yaitu episode terakhirnya. Hal ini yang ngebuat gue jadi penasaran, dan gue pun langsung lanjut maraton anime Shadow Garden. Dan setelah gue nonton episode 20-nya, gue pun bisa memahami alasan kenapa ratingnya tiba-tiba naik. Intinya, episode 20 memang digarap dengan sangat baik dan porsi Chit sebagai Shadow terbilang cukup banyak. Memang, kalau kita nonton dari awal, anime Shadow Garden bakalan terasa seru ketika Chit beraksi sebagai Shadow, dan hal ini yang sangat ditonjolkan di episode ke-20-nya. Apalagi, scene pertarungan Chit melawan Beatrix dan Iris berhasil dibuat dengan sangat baik, dan kita dapat merasakan seberapa mengerikannya Chit sebagai Shadow. Pertarungan di episode ini sangatlah unik dan menarik untuk dilihat, karena mereka bertiga bukan bertarung di arena yang kecil, melainkan mereka menjadikan sisi kota Midgar sebagai arena pertarungan. Nah, bagian yang paling gua suka adalah momen ketika Shadow membanting tubuhnya Beatrix dan dia menginjak Beatrix serta Iris yang lagi terkapar. Scene ini mirip seperti yang ada di episode 1, ketika Chit membanting dan menginjak penculiknya Nishinomi. Cuma bedanya, di bagian ini terasa seberapa mengerikannya Chit sebagai seorang Shadow. Apalagi momen ketika Iris mengancam Shadow dengan ngomong kalau Shadow tidak akan dapat kabur. Tapi perkataan itu malah di-counter dengan jurus I Am Atomic yang menyelimuti seisi kota. Scene ini pengen ngasih tahu kita kalau Shadow bisa saja menghancurkan kota Midgar kapanpun dia mau. Sehingga sangat salah jika ada orang yang beranggapan kalau Shadow bersembunyi di kota Midgar. Justru asumsi yang lebih tepat saat ini adalah kota Midgar seakan-akan telah menjadi tawanannya Shadow. Cuma meskipun episode 20-nya memang bagus, tapi bukan berarti arc ini tidak ada kekurangan. Satu hal yang gue rasa kurang sekaligus aneh ketika nonton arc ini, yaitu kenapa bisa tidak ada satupun orang yang curiga sama villainnya. Apalagi di episode 19 ketika Rose menusuk Raja Oriana. Di sini terlihat dengan sangat jelas kalau Dom menggunakan tubuh Raja sebagai tameng. Apalagi di sini Dom teriak dengan keras kalau Raja adalah bonekanya. Nah, yang aneh, di sana kan ada banyak saksi mata. Masa tidak ada satupun orang yang sadar kalau Dom adalah penjahatnya? Dan ujung-ujungnya, Rose masih tetap diberitakan sebagai penjahat yang telah membunuh Raja. Rasanya tuh aneh banget, kayak ada logika yang kosong ketika nonton anime ini. Seakan-akan semua karakter selain anggota Shadow Garden hanyalah orang tolol yang tidak punya kemampuan observasi untuk bisa menilai keadaan dengan objektif. Contoh paling jelas adalah ketika Beatrix mencium bau yang aneh di tubuh si Raja, dan Dom malah mendorong tubuh Raja dengan kasar tepat di hadapannya Iris dan bangsawan yang lainnya. Andaikan ada satu orang saja yang punya otak di ruangan itu, mereka pasti sadar kalau tingkah laku Dom mencurigakan. Malahan Dom bisa dibilang sudah kelewatan karena berani memperlakukan Raja sekasar itu. Atau jangankan itu deh, bahkan tidak ada satupun orang yang sadar kalau ada yang aneh dengan gerak-gerik Raja Oriana. Malahan tidak ada satupun scene yang memperlihatkan kalau ada orang yang curiga melihat kondisi Raja Oriana. Padahal ya, Rose itu bisa langsung sadar kalau ada yang salah dengan ayahnya hanya dengan sekali lihat. Terus karakter yang lain kemana nih? Buta semua atau terlalu tolol? Makanya gampang dibego-begoin sama villainnya. Bahkan Raja Midgar baru mau bergerak setelah Raja Oriana mati. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dari awal aja mas geraknya? Minimal jelasinlah ke penonton alasan kenapa Raja Midgar tidak mau mengambil tindakan apa-apa ketika melihat Raja Oriana diperlakukan seperti itu. Oh, satu lagi, ada satu hal yang gue kesalkan dari anime ini, yaitu karakter ceweknya yang ngebadut.
Contohnya di episode 20, kita diperlihatkan pengembangan karakternya Iris yang bukan makin bagus, tapi malah makin badut. Dia sadar nih kalau ada yang salah dengan orang-orang di sekitarnya, tapi karena dia nggak bisa ngapa-ngapain dan kemakan ego, jadinya dia malah melampiaskan kemarahannya ke Shadow dan menyalahkan Shadow Garden atas segala hal yang telah terjadi. Padahal ya, kalau saja Iris mau usaha untuk nyari tahu, dia pasti bisa tahu siapa sebenarnya yang salah, sama seperti Alexia. Hal yang serupa juga ada di Sherry yang juga sama-sama badut, padahal dia diceritakan sebagai siswa paling cerdas, tapi dia malah nggak sadar kalau ada yang aneh dengan tubuh bapaknya. Padahal jelas-jelas ketika Sherry ngeliat bapaknya mati, di situ tubuh bapaknya sudah berubah jadi monster. Mirip kayak waktu Sherry ngeliat ibunya dibunuh, padahal di dalam ruangan itu hanya ada ibu dan bapaknya. Jadi harusnya jelas nih siapa orang yang ngebunuh ibunya. Tapi Sherry malah nggak sadar, dan sekarang dia malah menyalahkan Shadow atas kemalangan yang menimpanya. Gimana ya, gue tahu kalau ceritanya sengaja ngebuat karakter mereka seperti itu. Tapi tetap saja, gue kesal ketika ngelihat karakter sebadut ini. Mirip-mirip kayak karakter Abang Brain di anime Overlord. Tapi menurut gue, kekurangan ini hanyalah hal yang minor kalau kalian nonton anime ini hanya sebagai hiburan dan gak mau mikir keras. Nah, terlepas dari semua yang gue kesalkan tadi, gue sangat menikmati momen ketika nonton episode 15 sampai 20-nya. Anime ini bisa dibilang sebagai anime late game, yaitu anime yang kerasa kurang di bagian awal dan malah jadi bagus di bagian paling akhir. Sama seperti ketika gua makan kue brem yang awalnya terasa aneh tapi lama-kelamaan malah jadi enak. Nah, yang menarik, episode 15-20 Shadow Garden rilis di tahun 2023. Jadi, kalau di akhir tahun nanti gue buat konten Isekai of the Year, gue berani jamin kalau peringkat Shadow Garden bisa lebih tinggi daripada peringkat di Isekai of the Year tahun lalu. Nah, itu tadi pendapat gue setelah nonton anime Shadow Garden sampai tamat. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba komen di bawah. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!